Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu, kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya dan akan kasih-Mu, dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan, titah pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengakui
dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiamu tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damai-Mu tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-19, dimulai dari ayat 9 hingga ayat ke-18. Kita membaca secara bergantian. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia?
Lalu firman-Nya, keluar dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Inilah warta jemaat gereja kita hari ini Minggu 20 September 2020. Nama Minggu Trinitatis ke-15. Topik Minggu, kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. A. Ibadah Minggu dan partang yang Gereja kita melaksanakan ibadah secara live diperuntukkan bagi jemaat dewasa dan sekolah Minggu di Facebook dan kanal YouTube gereja kita di rumah masing-masing. Begitu juga dengan ibadah partangyangan. Untuk persembahan ibadah Minggu dan partangyangan yang kita laksanakan di rumah, jemaat dapat menyerahkan ke gereja secara langsung atau melalui situa web masing-masing. B. Anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan pada hari Sabtu 5 September 2020 satu orang putra bagi keluarga Bapak Maringan Tua Sitorus, Ibu Fitra Dewi Borus Kumora. Alamat Jalan Berdikari Dubai, WEG 16. C. Warga Jemaat Baru. Mulai minggu ini telah menjadi warga gereja kita, keluarga Bapak Chandra Simanjuntak, Ibu Dumaria Borus Regar, yang beralamat Jalan Fajar Ujung, Gang Tenun, nomor 36, WEG 18. D. Jemaat akan menikah. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan nikah Sumadi Hardoyo Papahan, putra dari Bapak Kalomoan Papahan, Ibu Sintua Minar Borbruto. Alamat Jalan Martika nomor 1, Jemaat HKBP Tampan, Resort Pekanbaru. Dengan mempelai perempuan Esther Ailan Tumiur Borsirai, putri dari Bapak Albert Sirai almarhum, Ibu Sitiaman Borkang Kubon. Alamat Jalan Durian nomor 119, WEG 2. Jemaat HKBP Sukajadi, Resort Sukajadi. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 26 September 2020 di Gereja HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, Distrik 22 Riau. E. Jemaat belajar atau ruas Parguru. 1. Mulai hari Minggu 20 September 2020 telah menjadi jemaat belajar atau ruas Parguru di gereja kita, keluarga Bapak Rianto Yapin Situmora, Ibu Cindy Octavia, beserta satu orang anak yang beralamat di Jalan Belimbing, Gang Belimbing, WEG 6. 2. Mulai hari ini Minggu 20 September 2020 telah menjadi jemaat belajar atau ruas Parguru di gereja kita, keluarga Bapak Andreas Alexander Situmora, Ibu Juanita Magdalena Borus Barani, beserta satu orang anak yang beralamat di Jalan Belimbing, Gang Belimbing, WEG 6. F. Himbauan. Gereja kita mengimbau kepada seluruh pelayan gereja dan jemaat HKBP Sukajadi yang belum memberikan iuran bulanan atau iuran tahunannya untuk dapat membayar iuran tersebut sebagai kewajiban kita sebagai anggota jemaat HKBP Sukajadi dan keperluan gereja kita dalam melengkapi segala keperluan program gereja kita. Demikianlah untuk dapat dimaklumi. Demikianlah warta gereja kita. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih Allah Bapa di surga.
Engkau senantiasa menyinari setiap kehidupan kami dan memberkati hidup kami hingga pada saat ini. Kami juga mohon kepadamu, berkati juga hidup dan kehidupan kami di hari-hari yang akan datang untuk dapat mensyukuri atas kebesaran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Melalui firman-Mu ini menguatkan hati dan pikiran kami untuk senantiasa setia kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Evangelium Lukas pasal 17 diawali dari ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasa." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saja kita mengikuti akan khotbah dalam firman Tuhan belakangan ini, apalagi dalam minggu yang lewat, kita diingatkan bahwasanya apa yang ada di dunia ini semuanya sia-sia. Hidup dalam kesia-siaan. Kalau saja kita hanya berpengharapan di dalam dunia. Demikian juga halnya ketika hari Tuhan akan datang. Ketika Tuhan datang kedua kalinya ke dunia ini, bahwasanya itu semua akan kita tinggalkan. Inilah yang diingatkan oleh firman Tuhan dalam minggu ini akan hari kedatangan Tuhan, bahwasanya kita juga semuanya akan kita tinggalkan dan untuk tetap setia. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Evangelium Lukas
Dalam pengajaran Yesus pada jemaat mula-mula, banyak orang yang senantiasa menanti-nantikan akan hari Tuhan. Dan juga masa zaman now ini, belakangan ini, begitu semaraknya orang mendengung-dengungkan itu bagaimana itu hari Tuhan. Dan memang banyak juga yang telah kita dengar orang yang berani menentukan itu hari Tuhan, sehingga orang yang imannya tidak begitu teguh dan tidak berpegang pada firman Tuhan. Apalagi kita lihat dalam Matius 24 ayat 36, bahwa hari Tuhan itu tak satu pun orang di dunia ini yang bisa dapat memprediksi hari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, Yesus mengingatkan bahwasanya hari kedatangannya yang kedua ini, atau yang disebut tadi hari kedatangan anak manusia ini, untuk dapat membawa orang-orang yang percaya. Yesus mengingatkan akan sejarah yang bukan legenda atau cerita dongeng dan lain sebagainya, tentang kisah Nuh dan kisah Lot. Bapak Ibu, kita tahu semua akan kisah daripada Nuh, si Noah. Takku boto gawe adom tanggapan ni halak yahu bigi ilu bakabe di si seorang danak Noah ini nanti apa mang nyotot si Noah anedang si Noah artisia deh si Arel misalnya kan. Bapak Ibu, apa itu kisah daripada Nuh? Kita tahu orang banyak mentertawakan perlakuan kisah daripada Nuh. Andai kata kita juga hadir pada saat itu, pastilah kita juga menyatakan bahwa si Nuh itu orang bodoh. Kenapa? Dia membangun perahu bahtera yang begitu besar di bukit, di pegunungan. Padahal kalau saja seseorang itu mau membuat kapal atau perahu itu dekat pantai atau dekat dengan air, orang mentertawakannya. Dan orang senantiasa mengejeknya. Dan orang memberikan suatu pertanda kekesalannya. Mereka makan minum, mereka pesta pora. Padahal Tuhan telah juga mengingatkan Nuh untuk dapat menyelamatkan bahwa Nuh dari antara berjuta manusia di dunia ini yang senantiasa taat, patuh, dan setia kepada Tuhan, dia memilih Nuh dan keluarganya untuk diselamatkan. Banyaknya tantangan yang dihadapi, namun dia tidak gentar. Dia senantiasa setia membuat bahtera itu, dan Allah juga memasukkan Nuh, istrinya dan anak-anaknya serta menantunya
Seketika mereka masuk, hujan lebat turun ke dunia, terjadilah air bah. Demikian juga kedatangan atau hari Tuhan itu datang. Kita tahu kisah daripada Lut yang saudara daripada Abraham. Kita juga tahu penempatan daripada Abraham dan Lut, bahwasanya Abraham melihat berapa banyaknya domba-dombanya dan para pembantunya yang kian makin maraknya dan menjurus kepada perselisihan. Sehingga Abraham berkata, "Hai Lut, terserah kepadamu. Engkau mau ke timur, saya akan ke barat. Andaikan engkau ke utara, saya akan ke selatan untuk menjaga persaudaraan kita." Lama kemudian Tuhan datang melalui malaikatnya menghampiri Abraham, bahwasanya tempat daripada Lut, yaitu Sodom dan Gomora, akan di bumi hanguskan oleh hujan belerang dan api, karena begitu maraknya akan dosa-dosa dalam tempat itu. Namun Abraham memohon kepada Tuhan, "Tuhan, andai kata ada 50 orang, biasa bete ngulung ale-ale tak saya tongdo tau dihot nanti. Andai kata ada 50 orang, gimana? Apa engkau senantiasa juga menghukum Sodom dan Gomora?" Hingga pada ke-10 orang, Abraham sudah putus asa. Dia menghitung-hitung saudaranya dan keluarganya, tidak sampai dengan 10 orang. Oleh sebab itu, malaikat Tuhan juga menghampiri Lut dan keluarganya dan berkata untuk segera pergi meninggalkan Sodom dan Gomora, karena Tuhan telah melihat umat pilihannya itu sendiri untuk tidak dibinasakan. Ternyata Tuhan juga melihat itu semua dan Lut juga pergi. Tetapi kita lihat istri daripada Lut, dia pergi mengiyakan akan perintah Tuhan, namun dia menoleh akan harta benda yang dia tinggalkan. Padahal Tuhan telah berpesan, jangan menoleh ke belakang, yang artinya bukan menoleh begitu saja. Namun istri Lot melihat begitu banyaknya harta yang dia kumpulkan hancur lebur oleh api belerang. Demikian juga Bapak Ibu, firman ini juga mengingatkan kita bahwasanya di saat kedatangan hari Tuhan, hilok bahet hilok akan ada tinggal lu HP katanya. Holasi tulu lebar itu na dibuatna, yang walaupun memang banyak bentuk-bentuknya dan banyak kelas-kelasnya akan tempat beristirahat. Bapak Ibu, inilah yang kita ingatkan. Orang-orang pilihan Tuhan akan diingatkan untuk tetap setia
dan untuk tidak menoleh kepada apa yang telah Dia kumpulkan. Andai saja kita bisa melihat keberadaan situasi zaman sekarang ini, pandemik 19, orang banyak berkata, kenapa gereja tidak ditutup? Kian banyak berjatuhan. Padahal kalau kita bisa baca di Facebooknya, dia pergi ke mall, dia pergi ke objek wisata, dia pergi juga ke pesta-pesta. Mereka tidak lupa dengan pandemi itu. Mereka bersukacita oleh situasi kehidupannya. Namun Tuhan juga mengingatkan kemana kita harus pergi. Apakah memang orang-orang yang pergi ke gereja itu adalah sarang pandemik dan untuk tidak mau datang dan mau lari kepada Tuhan dan hanya mau lari kepada kesenangan, sukacita duniawi ini? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Kalau dia detai di dok, dada au guru diau. Memang kita tidak tahu niat kita untuk menyelamatkan jiwa raga kita. Bagaimanapun usaha kita bukan berarti kita tidak mau menjaga diri, bukan berarti kita pasrah apatis. Namun kita diingatkan kemana kita harus pergi, kemana kita harus meninggalkan itu semua, dan untuk menuju dan setia kepada Tuhan. Tidak berarti kita senantiasa bertanya-tanya, di mana Tuhan? Di kiro Tuhan ini kan? Ayo mulu nunga putus asa jormo. Nungarong nama sa ay sobino po dia Tuhan. Ya lau lucu terus doa matangnya, terus doa tu gereja, terus doa Tuhan. Ada sesok menomba terus. Namun dia mendua hati. Kita dengarkan tadi kita perintah Tuhan yang pertama itu hanya kepada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saja kita berupaya untuk menyelamatkan nyawa kita sendiri, itu berarti bahwasanya kita akan kehilangan nyawa kita. Jadi dunia tercaro di roh hati itu, nggak berupaya kita menjaga alai sitong mabuk. Karena apa? Karena memang hati kita rusak, iman kita goyang oleh situasi dan kondisi dunia ini. Padahal kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak. Walaupun gunung-gunung bergoyang. Gimana di lokon anak kining pengakuan dosa kita tadi. Tapi orang-orang yang setia, mumpung kita bisa melihat itu semua. Itu makanya seorang ahli teologi berkata, kalau saja besok itu hari Tuhan datang,
saya senantiasa menanam apel. Yang artinya dia tidak peduli itu kapan saja kehadiran, kedatangan hari Tuhan itu. Yang penting dia siap siaga dan bersedia dan tetap setia kepada Tuhan untuk dapat menerima hari kedatangan Tuhan itu sendiri. Itu makanya pernah saya berkata kepada saudara kita seiman, sorope pandemi kono tong do mate de jor maniko na tong do mate na ai padilian namanya mengguruin na la puasa padilian itu jala mulutan persentase rupani kita senantiasa untuk dapat mengingat dan melihat siapa-siapa itu kebanyakan orang yang meninggal oleh katanya itu oleh karena pandemi. Golongan dia dong. Apakah memang golongan menengah ke bawah? Golongan dia dong. Golongan menengah ke atas. Kenapa? Dia dengar, dia lihat orang, baru dia menoleh apa yang dia peroleh, apa yang dia genggam dalam setiap kehidupannya. Akhirnya dia terkontaminasi dengan penyakit yang dulunya bukan karena pandemi, tetapi dia ditikam oleh asam lambungnya sehingga penyakit makin banyak datang. Murung asam lambung betong dolma rohana mah, tak laku di mana. Imun tubuh akan semakin menurun. Penyakit yang lain juga akan cepat datang. Hamba yang senantiasa melihat, menoleh kepada situasi daripada setiap dalam kehidupannya. Namun saja kalau kita melihat dalam iman dan keyakinan bahwa orang-orang yang setia, yang taat kepada Tuhan, dia akan senantiasa lari kepada Tuhan dan kehidupannya kelak tidak akan hilang dan dia akan memperoleh kehidupan yang kekal yang walaupun saja mengalami itu semua hanya oleh situasi kehidupan ini. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kuasa Tuhan nyata dari segala ciptaannya, bahwa Tuhan senantiasa melihat dan nyata dalam setiap kehidupan. Kalau saja kita melihat di sekitar kita bahwa Tuhan itu hidup dan masih bekerja hingga pada saat ini dan juga pada masa yang akan datang. Itulah yang bisa kita imani agar kita dapat senantiasa mengenal dan mengaminkan kapan saja hari Tuhan datang, kita senantiasa setia hingga pada hari kedatangannya kelak untuk tidak bercacat dalam kehidupan kita. Kiranya kita dikuatkan, kita diteguhkan oleh kuasa Roh Kudusnya untuk tetap setia kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, Engkau telah mengingatkan kami akan firman-Mu untuk tetap setia kepadamu dan taat akan firman-Mu yang telah kami dengar, untuk tidak dapat diumbang-ambingkan agar kami kelak dapat hidup memperoleh kehidupan yang kekal bagi Tuhan yang janjikan orang pilihan-Mu. Ya Allah Bapa di surga, betapa banyaknya berkat karunia Engkau berikan dalam setiap kehidupan warga jemaat-Mu. Atas kehadiran anak dan di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu, kami mohon kepadamu,
berkati keluarga, berkati anak yang Engkau karuniakan untuk membesarkannya sesuai dengan keinginan dan berkat Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Demikian juga anak-anak-Mu dalam membentuk keluarga baru di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhanlah yang memberkatinya agar menjadi keluarga yang senantiasa taat dan patuh akan firman Tuhan dan menjadikan saluran berkat di tengah-tengah dunia ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, jemaat-Mu yang pindah ke tempat ini, kiranya Tuhan juga memberkati segala kehidupannya, segala pekerjaannya dan keluarganya. Demikian juga ya Tuhan, warga jemaat-Mu yang telah mengenal akan dosa-dosa kesalahannya sehingga mereka menyesalinya dan datang untuk kepada kerajaan Tuhan melalui gereja-Mu ini. Kami juga memohon kepada-Mu, kiranya Engkau semakin meneguhkan iman dan keyakinan mereka untuk tidak mau berpaling daripada hadapan Tuhan. Kami juga mohon kepada-Mu Tuhan, negara kami ini Tuhan senantiasa memberkati para pemimpin negara kami dari tingkat pusat hingga daerah-daerah. Tuhan memberikan kebijakan, Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan juga kepada para aparatnya, agar kami senantiasa hidup dalam sukacita dalam melanjutkan aktivitas kami dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, anak-anak yang Engkau titipkan di tengah-tengah setiap keluarga kami masing-masing, dan juga warga gereja-Mu yang senantiasa merindukan atas kehadiran anak di tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya Tuhan senantiasa mendengar dan mengabulkannya pada waktunya, sehingga mereka merasakan sukacita berkat kalau saja Tuhan juga menentukan pada hari-hari yang akan datang. Demikian juga ya Tuhan, para warga gereja-Mu yang senantiasa dalam sakit penyakit, kiranya Engkau urapi, Engkau berkati makanan, minuman dan obat yang mereka makan, agar menjadi kesembuhan dalam tubuh jiwa raga mereka, sehingga mereka juga dapat mensyukurinya atas berkat dan karya tangan Tuhan dalam kehidupannya. Demikian juga yang begitu banyak segala problema kehidupan yang mungkin warga gereja-Mu hadapi dalam setiap kehidupannya. Kami mohon Engkau tilik, Engkau melihat pada hati dan pikiran mereka, dan Tuhan senantiasa memberikan Roh Kudus-Mu agar mereka juga berpengharapan dan tahu itu semua dalam kuasa Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak dan dapat melihat atas kuasa dan berkat Tuhan dalam setiap kehidupan, dan dapat mensyukurinya, mempersembahkannya kepadamu menjadi persembahan harum buat-Mu melalui gereja-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terimalah doa permohonan kami. Amin. Mempersembahkan kerajaan Tuhan dan sambil memuji dan memuliakannya. Jangan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.